AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nafas yang panjang hingga hari ini kita dapat mengadakan sedikit tausiah dalam rangka peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kitalah orang-orangnya yang memperoleh surga itu karena kita memuliakan baginda Nabi dengan selalu bersalawat kepadanya. Di dalam pembahasan tentang maulid ini, sebaiknya yang memang kita lakukan adalah memperbanyak salawat atau mengkaji kitab-kitab hadis berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya kitab Syama'ilul Muhammadiyah, hadis-hadis tentang baginda Nabi yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi, atau membaca syair yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Nah, hari ini Bapak akan menceritakan sedikit tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah meletakkan cahaya kenabian, yaitu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Adam dan memerintahkan malaikat untuk sujud, yaitu sujud penghormatan. Saat itulah Allah memerintahkan perjanjian kepada Nabi Adam agar menjaga cahaya itu turun-temurun melalui anak cucunya sampai kepada Nabi Ibrahim, kemudian turun kepada Nabi Ismail, dan seterusnya sampailah kepada Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib sebagaimana kita ketahui adalah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat baik, sangat pemurah. Dia bersedekah sangat suka kepada siapa saja, bahkan dia bersedekah memberi makan kepada hewan-hewan yang ada di hutan. Setelah itu, maka berpindahlah cahaya kenabian itu, cahaya Nabi itu kepada anaknya yang bernama Abdullah, seorang yang berakhlak mulia, wajahnya rupawan. Bila berjalan di siang hari maka keluarlah semerbak bau kasturi dari badannya. Jika di malam hari bercahaya wajahnya seperti bulan, karena cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada padanya, sehingga penduduk Makkah menggelarnya dengan pelita negeri. Akhirnya setelah berusia 18 tahun, ia dinikahkan dengan Aminah Az-Zuhriyah binti Wahab. Sallu ala Nabi. Ayo sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, selanjutnya ketika Bunda Aminah hamil, ada beberapa peristiwa yang terjadi sebagai tanda kebenaran Nabi akhir zaman yang dikandungnya. Hal ini merupakan isyarat pangkat, ketinggian dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan oleh ulama dari beberapa hadis bahwa masa berpindahnya cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah kepada Aminah, Allah memerintahkan agar malaikat muqarrabun menyeru para malaikat yang lain. Di antara kata-katanya adalah, hai malaikat Arash, harumkanlah olehmu segala tasbih dan tahmid kepada Allah Ta'ala, karena pada malam ini telah hamil Aminah dan cahaya berpindah padanya, maka ia sangat bahagia. Di antara seruannya yang lain, hai malaikat Ridwan, tambahilah perhiasan surga dan buka pintunya. Inilah kejadian kekasih Nabi, kekasih Allah Azza wa Jalla, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak seruan-seruan lagi yang disuruh oleh Allah kepada malaikat, karena proses berpindahnya cahaya Nabi dari Abdullah kepada Siti Aminah. Pada saat itu juga kejadian aneh lainnya, berhala yang ada di sekitar Ka'bah, kursi kerajaan raja-raja jatuh terbalik. Turun pula hujan setelah lama musim kemarau di Makkah.
dan harga dagangan kembali normal. Karena sebelum kelahiran Nabi itu, ketika itu terjadi masa paceklik dan kemarau yang panjang. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selanjutnya, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kandungan ibunya Aminah, maka ia mengatakan, aku tidak pernah merasakan berat dan sakit maupun mengidam seperti kebanyakan wanita-wanita lain. Itulah baginda Nabi, dari dalam kandungan saja tidak pernah menyusahkan orang tuanya. Seperti itulah hendaknya kita sebagai kaum muslimin, jangan pernah menyusahkan orang-orang tua kita, ya anak-anak bapak sekalian semuanya. Nah, selanjutnya setiap bulan dalam kehamilannya itu, ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi berjumpa dengan beberapa orang Nabi. Nah, kita ringkas saja. Dan akhirnya setelah masa kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lahirlah baginda Nabi dengan dikelilingi oleh para malaikat, agar baginda Nabi terlindungi dari gangguan syaitan dan jin. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tidak seperti biasa kebanyakan manusia yang lahir dari faraj, tapi beliau lahir sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad bin Ali An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain fi Irsyad Al-Mubtadi'in halaman 12, menukilkan dari Al-Qalyubi bahwa para muhaqqiqin menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan dari faraj, melainkan dari tempat dibuka di atas faraj di bawah pusar. Nah, seperti itulah kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang ringkas ini dapat memberi pengetahuan kepada kita. Kita tutup dengan Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syazim min salatin wa taslim. Ya Allah, siramilah pusara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dengan wewangian yang semerbak berupa salawat dan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.